Kayak ini untuk yang tidak mempunyai izin udah ada datanya berapa Kayaknya jumlahnya? sebagian besar nggak berizin. Sebagian besar itu berapa namanya yang nggak berizin? Yang record di sistem PBG kita hanya 51. 51 yang nggak berizin dari 42. Yang berizin. Oh, yang berizin cuma 51 dari ribuan itu, Pak. Oh, gitu. Nanti kita cek semua pondok pesantren yang belum berizin sambil kita bantu mereka untuk mengurus izinnya. Ya mungkin karena tadi itu pesantren itu kan selalu dari santri untuk santri ya, jadi mungkin mereka menganggap nggak perlu izin. Padahal izin itu cukup meyakinkan bahwa yang dibangun itu sesuai normanya, kualitas kolom, kualitas struktur dan seterusnya. IMB berarti PTP? Ya, IMB-nya ya? Dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG. PBG. Ada ketidaktahuan ya Pak dari pengurus kontrak itu? Ya saya pikir juga begitu, karena biasanya urusan PBG IMB itu kan hanya di kota besar ya, di masa kota yang kecil mungkin mereka nggak terlalu aware soal itu. Kalau anggaran untuk revitalisasi Ponpes Al Khuz ini gimana Pak? Ada, sudah ada. Kan, berapa itu Pak? Nominalnya berapa? Detailnya kan ini kan baru selesai semua ya, sudah dibersihkan. Tim dari Direktur Jenderal Proses Strategis akan masuk untuk ngecek mana yang, tapi perakiran saya kemarin saya ke sana itu bangunan yang warna hijau itu kayak masih lebih murah kan kalau dirobohkan. Jadi bangun baru dari nol. Daripada kita tambah sulam. Berapa miliar? Ini belum kayak gitu. Pak, kalau untuk contoh pondok pesantren yang bagus ada nggak sih Pak bangunannya Pak? Kira-kira ada nggak Pak di Indonesia? Mestinya ada lah, kayak Bisa Tebu disebut Ireng mungkin? segala macam itu kan bagus. Tebu Ireng salah satu contoh yang bagus ya Pak? Mestinya apa ada lah. Kan memang ada pondok pesantren yang sangat modern dan memang bagus kan ada. Tapi kan itu cuma sebagai kecil. Sebagian besarnya kan sangat terbelakang. Kalau spesifik mungkin karakter rawan tuh seperti apa sih Pak? Indikatornya Ya apa? itu yang kira-kira kita perkirakan dalam waktu 2 bulan 3 bulan atau even kurang bisa terobos segala macam, dan misalnya yang berusia sudah lanjut 100 tahun, 150 tahun itu kan mesti kita pikirkan kualitas bangunannya seperti itu ya. Berarti itu nanti jadi target utama samplingnya yang dilakukan ya Pak? Iya. Sudah. Masih Cukup ya. Kira-kira yang rawan itu Sementara kita mau nyampe di 9 provinsi, sementara waktu. Sambil kita buka hotline itu, sehingga kalau ada tipu dari masyarakat bisa Makanya kemana sih Pak? Hotline-nya kemana sih Pak? hotline sama. Pak, hotline-nya belum disebutin Pak. Kemana Pak hotline-nya Pak? Ada nanti saya Hubungin. lupa nomor, ada PU 158 nomor WA-nya nanti biar dirjen terkait yang menginfokan secara detail. Oh, cukup, makasih. tumpuk aja ya. Saya mulai ya. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri PU beserta Bu Sekjen dan para dirjen serta jajaran Kementerian PU yang saya hormati. Pak Ses Kemenko Pemberdayaan Masyarakat beserta jajaran, teman-teman wartawan yang saya banggakan. Menindaklanjuti tugas Presiden untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama, kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren, dimulai dari yang paling rawan, dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi, termasuk sekaligus kita mohonkan, kita perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbaiki izin mendirikan bangunan.
PBG. Nah, ini harus diperbaharui semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Nah, karena itu sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free. Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan. Hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin. Ini kita bisa maklumi karena pesantren rata-rata usianya 100 tahun, 150 tahun. Yang di Sidoarjo ini 125 tahun usianya. Nah, mereka harus terus kita ajak untuk bersama-sama mengatasi. Nanti jajaran satuan tugas ini akan melakukan cek and cross check data beserta masyarakat dan pemerintah daerah untuk bisa melakukan audit dan penanggulangan cepat supaya tidak terjadi musibah-musibah lagi. Saya sampaikan kepada masyarakat khususnya para kiai, para tokoh-tokoh pesantren, cukup satu kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup sekali ini. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Pemerintah, kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMP juga harus dilakukan. Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi, pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu. Kepada masyarakat pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak pesantren ini, pemerintah ada anggaran. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan itu. Yang terakhir, satuan tugas ini nanti akan selain mengaudit, melakukan pembenahan proses-proses dan prosedur, Pak Menteri PU akan terus membuat tim yang akan menangani dengan langsung hal-hal yang perlu ditangani. Saya kira itu, mungkin ditambahkan Pak Menteri.